Moments with Dana Iswara. Diwai Suharya, apa kabar? Aduh Dana, seneng banget. Kita akan bicara mengenai sesuatu yang serius, tentunya bisa sambil ngobrol-ngobrol santai di Moments with Dana Iswara. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar. Demensia, pikun, dan Alzheimer. Apa bedanya? Dan bagaimana kita bisa mengerti mengenai itu secara sederhana? Demensia adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Alzheimer adalah the most common of dementia around the world yang mempengaruhi daya ingat lebih kuat. Pikun adalah terms yang membuat orang jadi lebih bisa relate. Kalau dipakai kalimat-kalimat seperti ada berbagai tipe demensia, ada demensia Alzheimer, demensia frontotemporal, yang kena di Robin Williams, gitu ya, ada halusinasi dan sebagainya. So in the nutshell, basically tagline "Jangan maklum dengan pikun" tercipta di tahun 2013 because kita diskusi dengan teman-teman ahli advertising, ahli komunikasi, bagaimana membuat perubahan perilaku terjadi agar pikun itu tidak dimaklumi. Jadi kalau ada orang yang sering lupa sampai berkali-kali mengganggu daily activity-nya, please go get diagnosis, get screening, and all those things. That's why we call our campaign "Jangan Maklum dengan Pikun." So that's in a nutshell. Satu lagi kuncinya setelah "Jangan Maklum dengan Pikun" adalah deteksi dini. Ya, Oke. Ya. Nah, ini hanya menyerang orang-orang 65 tahun ke atas, atau bagaimana kita yang belum 60 tahun bisa mengenali gejalanya? Itu kan gejalanya ada gejala kognitif dan psikologis. Ya. Betul. Nah, betul. Gejala-gejala itu apa saja yang kita bisa kenali dengan segera sehingga bisa diantisipasi dan kemudian kita bisa mengambil tadi deteksi dini. Yeah, very good question. Jadi, because my mom was showing symptoms 20 tahun sebelum didiagnosa, disitulah pentingnya deteksi dini dan diagnosa tersebut. Kalau you were there in the past when I was in that moment, gitu ya, banyak sekali tidak ada damai sejahtera di rumah karena 10 gejala Alzheimer, 10 gejala demensia Alzheimer adalah tadi itu penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Jadi yang pertama gangguan daya ingat, yang kedua sulit fokus. No wonder my mom dulu nggak mau pakai ATM card, nggak mau pakai HP, itu bagian dari penurunan fungsi kognitifnya. Yang ketiga sulit melakukan kegiatan familiar. Keempat disorientasi, kelima kesulitan dengan jarak, nggak kenal dirinya sendiri di cermin, 6 gangguan komunikasi, naruh barang tidak pada tempatnya, yang ketujuh, yang kedelapan salah mengambil keputusan, bayar tukang sayur 500.000 bukan 50.000 gitu, untung tukang sayurnya jujur jadi dibalikin, dan yang langganan, langganan, bener, tahu aja. Dan 9 menarik diri dari pergaulan, dan 10 perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi ini semua tidak bisa dianggap remeh, karena kalau nggak tahu itu artinya ada sesuatu yang terjadi di otak, ya berantem terus di rumah, kan? Dan itu sesuatu yang everybody is well educated di rumah gitu, tapi nggak ada yang tahu itu demensia Alzheimer. Dan of course di awal nggak ada yang mau bilang itu namanya penyakit ya, jadinya misunderstanding terus-terusan. Exactly, misunderstanding dan unnecessary energy wasted over something because knowledge is power. So that's why it's important untuk tahu 10 gejala demensia Alzheimer sejak dini dan mendapat diagnosa deteksi dini. Oke, tapi betul hanya memang orang yang sudah menginjak umur 65 tahun baru kena. Itu saya sebentar akan
tanya background mengenai 2 protein abnormal yang ada di bagian otak Sinaps, yang namanya betul. Hippocampus itu tadi bagian dari otak, di mana ada 2 protein abnormal yang memang diproduksi oleh tubuh kita, dan dia pertama kali akan terakumulasi di bagian otak yang membentuk memori. Betul. Begitu dia over the years dia ada di sana dan kemudian merusak hippocampus itu, bagian dari otak itu, maka memory loss akan terjadi dan semakin memburuk ketika 10 gejala tadi sudah mulai terbentuk. Iya. Tadi pertanyaan yang ini saya tanyakan pada Diwan. Iya, tadi pertanyaan tentang umur 65 ya. Ada faktor resiko demensia Alzheimer. Faktor risiko pertama adalah usia. Betul, confirm. 60 ke atas, risikonya lebih tinggi daripada 60 ke bawah. 60 ke atas. Karena 60 diklaim sebagai umur officially lansia. Ya. I am pralansia. I will be 50 this year. I'm really excited to be 50. I'm also freelancer then. You are also freelancer. To be a lancer. Are freelancer, but you are safe because you are so consistent in your physical activity, exercises. You are connected with your friends, ngobrol, hang out, engage dan sebagainya. Oh, itu membantu ya? Sangat membantu. Penelitian membuktikan bahwa olahraga adalah salah satu yang proven mengurangi risiko tidak hanya demensia tetapi juga penyakit tidak menular lainnya gitu. So risk factornya inilah kenapa tapi ada juga seperti case film seperti Still Alice gitu ya, yang demensia muda, ada faktor familial Alzheimer tipe-tipenya, ada juga karena brain damage, pernah jatuh dari motor atau stres yang berkepanjangan dan sebagainya. Tapi unfortunately data untuk di Indonesia belum ada untuk berapa orang demensia muda atau early onset demensia. Tapi ada beberapa di komunitas kita yang istri dari seorang suami yang umurnya 50-an tahun, frustrasi, di lay off dari kerjaannya, tidak punya hidup yang bermakna dan sebagainya, gitu case-nya. Sehingga dia memiliki gejala early onset demensia yang usianya 51 atau 52 tahun. Tapi ini kasusnya sangat jarang, dan tentunya dengan usia yang semakin meningkat, aging population, kita perlu tahu lebih dini tentang ini, dan yang penting sekarang preventifnya ya, mengurangi risiko. Iya, terutama ketika kita belum menginjak usia 60 tahun, apa yang harus kita lakukan untuk bisa nantinya mencegah terjadinya demensia tadi? Yang perlu dilakukan tadi based on literature adalah physical activity 150 menit seminggu, berarti 30 menit sehari, 5 hari. 150 menit seminggu. Keep yourself busy, active. Physically active. Physically active. What's good for your heart is good for your brain. Yang kedua, of course you consume vegetable dan fruit, sayuran dan buah setiap hari. Sayuran dan buah. Minum air putih bukan juga. Yang diawetkan, yang dikaleng. Non preservatives. Exactly. Yang ketiga, tentunya engage your brain. Ada literatur juga bilang kalau belajar bahasa asing itu meningkatkan concentration, memory dan concentration. So that's why organizing things, aktif dalam kegiatan komunitas dan sebagainya, that's actually a way to reduce risk. Juga melakukan berbagai games, sudoku atau even cooking and playing music and all those things. Yes. So these are the classic things, but sometimes it's easier to say than done, ya. True. Tapi ternyata memang itu membantu kan, dan kemampuan fungsi kognitif kita juga terus terasah, karena misalnya kelihatannya memasak ya itu simple, tapi kalau kita baca resep,
kemudian mencoba, baca lagi resep yang lain, itu kan tergali terus gitu, terstimulasi, menyanyi, jadi menghafal bait per bait, melukis, jadi kegiatan yang simple tapi exactly. Kegiatan yang sebenarnya adalah menciptakan meaningful moments, meaningful engagements yang creating natural high gitu, natural high yang membuat excited, ada purpose atau kegembiraan, happiness, exactly, Karena juga begini, saya juga sering ketemu beberapa teman yang orang tuanya salah satu meninggal oleh pasangannya, ibunya ditinggal ayahnya, ayah tinggal ibunya. Nah itu mereka mengalami kesepian, kesedihan yang panjang, sulit beradaptasi dengan kondisi baru bahwa pasangannya sudah tidak ada. Nah, kesendirian dan kesepian itu membuat mereka kemudian suka menarik diri. Dan ada beberapa yang kemudian menjadi tenggelam dalam situasi pikun awal. Oleh sebab itu tadi saya bilang bahwa kegembiraan itu penting. Ya, betul. Kegembiraan itu penting dari apapun yang dilakukan seperti yang tadi kan, kegiatan sederhana sehari-hari, tapi yang membuat makes you feel happy itu adalah sesuatu yang amat penting, karena kemudian juga tidak membuat diri kita merasa stres dan sendiri. Loneliness itu kalau di-entertain terus-terusan memang bisa membuat immune system turun, membuat tidak berdaya, tidak punya makna dan sebagainya. And unfortunately, misalnya kasus dengan Margaret Thatcher itu dia kena demensia sejak suaminya wafat, gitu. Jadi jangan anggap enteng kepergian orang yang kita sayang, dan bagaimana caranya support system terdekat itu melakukan yang terbaik agar the brain is engaged, gitu. Dengan segala cara. When my mom passed away di hari Kartini 21 April 2017, my dad was literally after dari pemakaman bilang kita pindah aja dari rumah ini, kita jual rumah, pokoknya nggak mau ada di sini karena udah bertahun-tahun di rumah itu. And I know itu tanah rumah legacy my mom. Jadi what I said, no daddy, please honor legacy. Kita pindah kontrak rumah dan kita bangun, demolish everything. And that's how we cope with grieving, with losing someone, gitu. So it's a brand new chapter. Orang lain-lain tentunya bagaimana coping with this. Tapi yang penting jangan sampai membiarkan terlena tadi ya, seperti tidak berdaya dan sebagainya, gitu. Enggak gampang memang, tapi harus dilakukan dan support system itu yang penting, gitu. Makanya that's important. Oke, berarti saya nanti akan melangkah ke caregivers dari orang-orang yang mengalami lansia. Tapi sebelum itu, saya jadi ingat film The Father, Anthony Hopkins. Yes. Dia hidup rasanya sendiri. Kalau misalnya podcast listeners sudah pernah nonton filmnya The Father yang keluar tahun lalu, 2021, diperankan oleh Anthony Hopkins. Di situ dia mengalami Alzheimer dan sampai kepada taraf halusinasi, ya Diwai? Ya, correct. Yes, betul. Karena kesendiriannya itu juga. Betul. Kesepiannya. Betul. Jadi itu adalah contoh yang sangat real, bisa dialami oleh orang yang mengalami demensia. Diwai, sekarang nggak gampang loh punya orang tua yang mengalami demensia. Nah, sebagai support system yang ada di sekeliling yang bersangkutan, itu apa saja yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak dilakukan. So kalau ada orang terdekat memiliki gejala demensia Alzheimer tadi, lupa, emosi naik turun, semua dituduh mencuri, very difficult dan sebagainya, support system yang terdekat tentunya dari keluarga. Di masa pandemi, beberapa keluarga reach out kepada Yayasan Alzheimer Indonesia, ALZI, karena kita memiliki satu program yang memberdayakan para care navigators
yaitu caregivers yang punya communication skills dan punya minimal 5 tahun experience dalam menjadi caregivers, sehingga membantu menavigasi apa yang perlu di-expect dengan didampingi seorang dokter ahli juga yang memberikan deteksi dini via online, lalu nanti diarahkan untuk MRI dan sebagainya untuk proses selanjutnya. So the support system is actually ring 1. Keluarga harus punya knowledge. Knowledge dari keluarga bisa didapat lewat, orang bisa Google, bisa ke www.alzi.or.id, bisa www.alzi.or.id. Oke. Our website, atau follow our social media Alzi_Indonesia. Alzi stands for Alzheimer Indonesia. So support system dari keluarga Alzheimer Indonesia itu nomor 1. Nomor 1. Support system. Nggak bisa tuh semuanya diserahin sama suster. Punya suster bisa bayar suster, udah tahu beres deh ya, ibuku, bapakku diurus sama suster. Karena suster harus punya knowledge, punya skill. Iya, betul. Skill itu harus didapat lewat training. Training itu bisa lewat online atau offline, private course atau tidak gitu ya. Yang ikut dengan rame-rame dan sebagainya. Tentunya again di masa pandemi lewat online. Dan basic things adalah perilaku dari orang dengan demensia ada yang mungkin tidak bisa dipahami. Aduh, Dana, I'm so concerned. Banyak kasus lansia hilang, banyak kasus lansia yang diperdaya asetnya, banyak kasus lansia melawan arus nyetir mobilnya atau dikeroyok sampai wafat recently. I really want to educate the police, the society, untuk tahu ini bahaya untuk nggak tahu hal ini karena bisa misunderstand. Ada lansia yang misalnya bolak-balik naik motor dan sebagainya, yang di Jepang 3.000 lansia SIM-nya di-revoke karena kecelakaannya tinggi sekali dari lansia-lansia yang disorientasi dan sebagainya. So it's basically everybody's business, nggak cuma isu aging. So I'm really thankful. I'm really thankful that you're bringing this up. Keluarga inti support system utama, keluarga inti punya support suster dan sebagainya, suster dikasih backup knowledge, education, training dan sebagainya, you can contact us. And then untuk journey of caring-nya itu ada berbagai program yang meaningful engagements melibatkan ahli-ahli seperti terapis okupasi, terapis fisio dan sebagainya, sehingga the brain is continuously engaged and doing like Tony Bennett. Tony Bennett was arranged a concert. Dia langsung ingat lagu-lagunya. Langsung hafal. Karena it's from the heart. Yes. Padahal even waktu dia dibawa ke ruang konser pun, dia nggak tahu apa-apa. Dan semua orang deg-degan. Seluruh panitia deg-degan. Apa yang akan terjadi untuk konser dan tiketnya udah terbeli semua. Dengan harga beratus-ratus dolar itu. Tiba-tiba begitu dia duduk di depan piano, mengalirlah semua lagu-lagu dia yang lancar. Exactly. So it's something from the heart and emotion. My mom, when I sing a song, "You are my sunshine, my only sunshine," and then she started to clap, she started to sing along. That's the meaningful engagement yang keluarga punya PR untuk mencari apa yang membuat the heart soar, apa yang membuat semangat, apa yang membuat mata lebih shine, you know, glowing dan sebagainya gitu. It's always a matter of the heart gitu. Makanya art play a role untuk membantu dalam journeying. Dari ada beberapa teman-teman di Amerika misalnya yang bikin demensia creative care, anak muda terlibat bikin art bersama orang dengan demensia dan pamerin. Concert tadi, that's one of the dream. Hopefully one day we can create that kind of consistency sama program-program kreatif ini. Aduh, please do. Karena pernah satu kali saya baca ada satu penelitian dari Mayo Clinic di Minnesota. Itu orang yang engage dengan kerajinan yang melibatkan tangan, prakarya, dan
sebagainya, terutama yang dilakukan bersama-sama, itu bisa mengurangi risiko demensia sampai di atas 70%. Correct. Yeah, jadi definitely. art tadi ya, dan being engaged together, bersama-sama selalu. Together. Sayangnya di masa pandemi ini kita mungkin belum bisa melakukannya, tapi paling tidak lewat Zoom bisa dilakukan. Yes. One of the formula I love and I learned waktu kita sama-sama pernah di Australia, Dana ya. Waktu di Australia itu I learned about ABC campaign-nya, yaitu act, belong, commit. So we act on act. We act on something we believe in, yang kita sangat percaya. And then we belong to a community, either friends or families or anything, a cause. And then we commit untuk melakukan atau hadir atau berkontribusi. Ini adalah ABC, ini adalah salah satu cara membuat hidup jadi lebih bermakna. Demensia atau tidak demensia, if you have an action, if you have a cause, you want to act on it, and then belong, merasa menjadi bagian dari komunitas, and then commit, menjadi bagian berkontribusi terhadap sesuatu yang membawa manfaat. Itu sesuatu yang membuat kita terus dan terus akan alive gitu, untuk tetap punya makna gitu. So that's one of the thing about sebelum ada berbagai gangguan, depresi, stres dan sebagainya, ya preventifnya adalah bagaimana meng-create hidup dengan hal-hal yang bermakna tadi, yang melakukan aksi, berbagi, menjadi bagian dari komunitas, dan berbagi kepada society gitu. Ya itu penting sekali, itu poin yang sangat penting. Jadi selalu ada di dalam kebersamaan, itu penting sekali. Tidak membiarkan diri sendiri. Oke, senang baca, boleh baca buku, tapi tetap harus punya komunitas di mana kita bisa berkomunikasi, mendengarkan orang juga. Itu juga satu kegiatan yang penting. Jadi itu bagian dari berbagi. Seperti tadi DY bilang, itu poin yang amat sangat penting. Nah, kalau ada nggak sih dari pengalaman DY di Alzheimer Indonesia, itu dibilang bahwa secara gender perempuan itu lebih mudah pikun. Jadi misalnya gini contohnya, ini klasik banget, ibu-ibu punya kebiasaan, udah keluar dari rumah, pintu udah dikunci, kuncinya lupa dicabut dari pintu, atau sudah jalan sampai ke ujung gang, baru ingat kompornya belum dimatikan. Ini adalah gejala awal dari pikun atau hanya seperti sekedar insecurity sih? Dan apakah benar ini hanya terjadi di perempuan? Kalau data menyebutkan memang unfortunately data perempuan yang terkena demensia lebih tinggi daripada laki-laki. I don't know why, and there's still some study about that. Mungkin perempuan suka oppress things atau ditahan sendiri dan sebagainya. Tapi hubungannya dengan pertanyaan tadi, kalau lupa matiin kompor dan sebagainya, bisa saja itu namanya information overloaded. Jadi, information overloaded adalah adalah betapa semua informasi itu banyak dan ada segala list yang mau dikerjakan, tahu sendiri sebagai perempuan multitasker gitu. Jadi nggak take bite by bite gitu, bite size. Oke, benar. Sehingga semuanya jadi numpuk dan nggak one step at a time dan sebagainya, sehingga ya lupa matiin kompor dan sebagainya. I mean, saya sendiri pernah ngalamin lupa parkir di mana saking banyaknya meeting hari itu gitu ya, misalnya diiyain dan sebagainya. Lupa parkir, lupa taruh kacamata di mana, lupa taruh kunci motor, kunci mobil. Exactly. Jadi kuncinya ada, kalau lupanya itu tidak sampai mengganggu daily activities yang terlalu sering, itu artinya masih di level yang information overloaded. Tapi kalau berulang-ulang 10 kali sehari yang membahayakan dan sebagainya, ada rumah yang sampai kebakar dan sebagainya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu berarti dari awal support sistemnya harus jeli untuk melihat nggak mungkin dibiarkan sendiri gitu, tinggal sendiri dan kesepian dan sebagainya.
So the dream is to have RT, RW, lingkungan ramah demensia, ramah lansia yang sergap gitu. Jadi ada orang yang bisa bantu untuk di rumahnya dan sebagainya, bantuin shopping ya. Di masa pandemi ada beberapa negara yang anak mudanya bantu online shopping tanpa contactless, tanpa harus ketemu sama lansianya gitu. Tapi tentunya harus ada proses ya menuju ke situ, sebagainya. So information overloaded seringkali terjadi di perempuan, yes. Oke, bikin jadi salah fokus tadi. Mau baru kunci pintu udah ingat harus buru-buru gitu kan, jemput anak sekolah atau apa. Itu lupa dicabut kuncinya gitu. Nah, tadi information overloaded itu kan juga bagian dari kita tadi, seperti Diwai bilang, begitu banyak harus dilakukan oleh perempuan. Nah, kita sekarang bicara mengenai sandwich generation, di mana podcast listeners saya kurang lebih ada di kelompok usia tersebut. Sandwich generation itu secara sederhana bisa diceritakan sebagai kelompok usia produktif yang punya anak, punya keluarga, punya anak yang masih harus ditanggung pendidikannya dan kehidupannya sehari-hari, jadi masih harus menghidupi keluarga, tapi juga punya orang tua lansia yang harus dirawat, ditanggung. Itulah sandwich generation. Dan di Indonesia ini banyak sekali keluarga-keluarga dari generasi seperti ini. Nah, information overloaded tadi itu barangkali kerap terjadi di keluarga seperti ini. Dan perempuan. Karena tadi beban yang begitu besar. Beban harus ingat ibu saya, ayah saya, kemudian anak-anak, kemudian belum masak untuk suami, ya. Atau kalau dia bekerja juga dia punya deadline. Jadi barangkali perempuan punya beban yang besar. Perempuan di dalam generasi sandwich ini, gitu ya. Nah, kalau nggak hati-hati, perempuan ini kan kemudian bisa rentan terhadap berbagai macam tekanan, pressure yang ujung-ujungnya nanti kena ke kesehatan mental dan kesehatan fisik, Nah, apakah di Alzheimer's Indonesia itu sudah dipikirkan untuk membantu yang seperti ini? Jadi keluarga-keluarga yang punya lansia dan mungkin juga seperti tadi punya pressure yang tinggi karena dia ada di dalam sandwich generation ini, terutama perempuan. Very good question, dan kebetulan kita juga punya WhatsApp group. Jadi ada 24 grup Alzheimer Indonesia di 24 kota, 17 di Indonesia, 5 lagi diaspora di luar negeri. Dan sandwich generation ini saling berbagi di WhatsApp group tersebut, berbagi tips, berbagi informasi, dan rajin hadir di online dan sebagainya. Bahkan salah satu sandwich berbagai komunitas ini membantu satu sama lain, referring barang yang diperlukan dan sebagainya. So bagian dari yang kita lakukan adalah berdasarkan pilar program Alzheimer Indonesia, itu pilarnya CEO. C-nya stands for Community Based Support and Communication, E-nya stands for Education, yaitu training, informasi, tips, infografik, mesti kemana dan sebagainya, dan O-nya outreach, jadi partnership dan sebagainya. So for sandwich generation, of course, they also have expressed burnout, ya. Jadi ada bisa measure burnout, kalau misalnya udah agak stres dan sebagainya, sehingga kita punya tim mitra psikolog yang membantu untuk ngecek level burnout-nya, yang berarti harus dipikirin kan. Kalau dia burnout, yang ngurusinnya siapa lagi gitu kan? So harus di-assess. So Alzheimer Indonesia bermitra dengan ahli geriatri, ahli psikiatri, psikolog, neurolog dan sebagainya, ahli saraf, sehingga kita membantu meng-assess keluarga. Banyak sekali isu-isu, misalnya hoarding, ya, ngumpulin barang, hygiene-nya jadi nggak bagus. Ini sandwich generation kan mau rumahnya di luar, nggak di rumah situ lagi gitu kan, punya keluarga, lalu nggak bisa sembarangan ngatur orang tuanya juga dan sebagainya. So it's very complicated, admit. Tapi sebagai komunitas, tujuan kita tuh adalah
empowering and engaging our community to acknowledge and to know apa saja opsi-opsi yang ada gitu. So far sih sejauh ini kita melibatkan psikolog-psikolog yang membantu dalam mengukur level burnout tadi, sehingga jangan sampai stres, jangan sampai depresi yang terlalu intens. Iya, tadi menjadi problem kesehatan mental, ya. Kesehatan mental dan fisik juga. Costly, very costly. Very costly. Nah, pertanyaannya, kalau orang tuanya tidak menderita demensia, boleh nggak ikut di WA group seperti ini? Oh ya, jadi ada WA group yang isinya sandwich generation, caregiver saja. Lalu juga ada misalnya salah satu chapter kita di Depok adalah isinya lansia-lansia tangguh, lansia-lansia yang nggak mau pikun. Jadi mereka komunitas peduli Alzheimer Depok misalnya, ya, itu WhatsApp grupnya adalah lansia-lansia yang selalu aktif, selalu beraktivitas, di masa pandemi tetap jaga jarak, prokes, dan sebagainya. So, the answer adalah iya. Dan kita juga ada orang dengan demensia yang tahun lalu tuh bicara di webinar, bersejarah sekali. Karena biasanya yang bicara adalah caregivers-nya kan. Iya. So, jadi penderita demensianya yang bicara. Iya, orang dengan demensia yang bicara, dan beliau dulunya profesional kerja di satu perusahaan media, dan ternyata satu momen dia lupanya udah terlalu sering dan akhirnya didiagnosa early dementia, early stage of dementia. Di 60, umur 60-an. Masih muda. So I think the point adalah umur berapapun yang bergabung atau menjadi bagian dari komunitas kita, itu kita selalu ingin membantu tetap empowered, engaged, dan menawarkan berbagai aktivitas. Gitu. Jadi mereka tinggal pilih aja menunya. Kebetulan karena pandemi, jadi lewat virtual. Tapi pelan-pelan kita bikin hybrid. It's very interesting. Yeah, definitely. Want to prevent it. So, nggak usah demensia ya, Dana. I think we don't want to dalam menjalani 24 jam ini kan kita sendiri senang ya kalau ada sparks, ada something yang bikin happy. Oh ya. Ya, excitement. Sangat. Apakah itu dengan teman-teman atau dengan anggota keluarga, itu sparks itu harus terus ada. Ya, percikan. Sparks, ya. Natural high. Kalau jalan sama anjing setiap hari, I'm lucky because my 93-year-old dad, Juni nanti 93, beliau 93 tahun, ayahnya DIY, luar biasa. Masih sehat dan tidak pikun? Tidak pikun, dan mantan caregiver untuk istrinya almarhumah. Jalan pagi setiap hari dengan 3 anjing with me. Dengan asisten juga, dan dia committed kan, orangnya sangat full of commitment, so 2000 step lah buat beliau, and then I continue more gitu. Nah, ini ada cerita lucu waktu jalan sama dia, karena orangnya task oriented. Satu saat I have calls in the morning kerjaan, jadi pas turun ke bawah ditinggal jalan. And I was so mad. I said, Daddy, kok ninggalin? Kebersamaan berjalan ini adalah sesuatu yang penting for me. And my dad's like, iya kan udah waktunya jalan. Task oriented. Luar biasa. Dan itu sebetulnya juga ya, saya jadi ingat pembicara satu lagi dari episode ini adalah Ibu Saparina Sadli, Profesor Saparina Sadli, psikolog. Dia wanti-wanti, beliau mengingatkan bahwa untuk lansia itu tolong jangan didiktate apa yang mereka harus kerjakan, tapi biarkan mereka melakukan what they like and what make them happy. Jadi kalau misalnya senangnya jalan pagi, itu biarkan jalan pagi, jangan dilarang. Oh, nanti ada mobil, nanti ketabrak motor misalnya, nanti kesasar di jalan. Ya didampingi dong. Exactly like what you do with your father, didampingi dong. Karena itu menjadi momen kebersamaan yang membuat juga ayah menjadi bahagia kan, menjadi happy gitu. Happy, Simple tapi sangat berarti. Setuju dengan Bu Sap, juga sangat setuju, karena pada dasarnya dignity ya. Kita ingin jangan didikte dong orang maunya begini dan sebagainya. Yang penting kita make it as safe
and as enjoyable as possible. That meaningful engagement. Yeah. Menjadi lansia yang mandiri, sehat, bahagia, dan bermartabat. Itu tadi yang penting. Oke. Berarti sekarang terakhir DY, harapan DY sebagai aktivis di bidang demensia yang begitu aktif dan saya harap akan terus bergerak, karena DY saya sedih sekali, sebentar jadi dipotong pembicaraannya. Kalau menurut data ini kan setiap 1 detik 7 orang terdiagnosa demensia di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri nanti kalau tahun 2030 diperkirakan angkanya akan mencapai berapa, 2 juta? 2030 2 juta, 2050 4 juta. Semoga bisa lebih sedikit dari itu dengan apa yang dilakukan oleh DY dengan Alzheimer Indonesia. Amin. Nah, harapan DY sendiri apa untuk masyarakat ya? Sebenarnya harapannya sederhana. Jadi untuk diri sendiri, kurangi resiko demensia Alzheimer, stop galau, dan dampaknya terasa di hari tua. Kalau mau galau kasih deadline, ya. Jangan baper kelamaan, ya. Jadi kita juga harus punya konsistensi dalam berolahraga, consuming sayur buah. Yang penting konsisten, dan itu konsistensi itu belajarnya dari generasi Abu Sab loh, generasinya my dad juga yang umurnya 90-an itu gitu. Untuk yang punya orang tua sandwich generation, harapannya adalah always think about yourself juga, ada me time yang dibagi, create support system yang solid dan sebagainya. Dan Alzheimer Indonesia hadir di situ untuk memberikan berbagai dukungan, support, psikososial dan sebagainya, sehingga kualitas hidup selalu baik. So harapannya kenali 10 demensia Alzheimer dari sejak dini. 10 demensia. 10 gejala demensia Alzheimer. 10 gejala demensia Alzheimer dari sekarang. Setelah mengenal dia dari awal, jadi tahu mesti ngapain dan kemana, dan ini bukan proses normal dari penuaan, dan terus melakukan berbagai kegiatan yang mengurangi risiko. Salah satu penelitian dari tim research kami juga ada menemukan kalau gerakan poco-poco traditional dance itu dilakukan konsisten 3 kali seminggu, 3 bulan, ngurangin nambah neuroplasticity 37%. Artinya neuroplasticity itu ke executive decision making-nya juga jadi meningkat gitu. Jadi tahu. Now I understand kenapa my mom dulu kalau ditanya mau makan ini atau itu, jawabannya terserah. Karena beliau udah bingung, udah turun cognitive function-nya. Nah, ya, dan itu bisa dikurangi resikonya dengan olahraga tadi. Pokoknya olahraga yang konsisten, create your sparks, happiness, meaningful engagement. Dan kalau anak muda tentunya try to make a phone call deh seminggu sekali for your elderly, your parents. Parents. Once a week aja. Oke. Dan kalau misalnya podcast listeners ingin tahu lebih jauh mengenai apa yang bisa mereka dapatkan mengenai demensia dan Alzheimer ini, bisa menghubungi, bisa follow Alzi_Indonesia, Facebook, Instagram, dan sebagainya, www.alzi.or.id, itu websitenya, dan kita juga aktif juga bisa dihubungi via hotline 0811 822 594. Itu nomornya ya. So we really semakin banyak orang yang tahu tentang demensia sejak dini, semakin bisa meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik buat kita dan lingkungan kita. Jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum dengan pikun. Pikun adalah kata kunci. Dan kemudian deteksi dini, itu adalah kata kunci kedua. DY Suharya, terima kasih banyak untuk waktunya dan ngobrol-ngobrolnya. Thank you so much, Dana. Semoga menambah wawasan untuk semua podcast listeners dan tentunya untuk saya. Aha Moments with Dana Iswara.